Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurutari Aminuddin, NPM 1184039 dari Prodi D4 Teknik Informatika. Nah, pada kali ini untuk tugas sistem terdistribusi atau sistem tersebar, yaitu penerapan grid computing dan SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, yang untuk pertama yaitu grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Grid computing memungkinkan seluruh sumber daya resource dalam jaringan seperti pemrosesan, bandwidth jaringan, dan kapasitas media penyimpanan membentuk sebuah sistem tunggal secara virtual. Nah, bagaimana grid computing bekerja, yaitu dengan menjalankan perangkat lunak khusus pada setiap komputer yang berpartisipasi dalam grid data. Perangkat lunak ini bertindak sebagai pengelola seluruh sistem dan mengkoordinasikan berbagai tugas di seluruh jaringan. Nah, untuk penerapan grid computing secara umum yaitu distributed supercomputing, di mana jaringan komputasi grid tersebar di wilayah geografis yang berbeda, bahkan negara yang berbeda didistribusikan superkomputer. Yang kedua, high throughput supercomputing, dicirikan dengan tugas yang membutuhkan sejumlah besar kekuatan pemrosesan untuk waktu yang lama. Waktu dapat bervariasi dari beberapa bulan hingga tahun. Jadi, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini diperlukan superkomputer dengan throughput yang tinggi. Yang ketiga yaitu on-demand supercomputing, yang terjadi ketika layanan komputasi disediakan oleh pihak ketiga. Model ini dapat dicirikan oleh 3 atribut yaitu pay-per-use, self-service, dan scalability. Yang keempat yaitu data-intensive supercomputing. Komputasi paralel di mana sejumlah besar data dibagi menjadi beberapa bagian data yang kemudian diproses secara bersamaan. Yang kelima yaitu kolaboratif supercomputing, yaitu komputasi ini terjadi ketika satu organisasi ingin berkolaborasi dengan yang lain untuk memanfaatkan kemampuan superkomputernya. Nah, untuk penerapan komputasi grid di berbagai sektor yaitu ada dari industri, life science, pemerintahan, game industri, rekayasa, dan desain. Nah, selanjutnya yaitu SOA, Service Oriented Architecture, yang merupakan struktur yang memungkinkan layanan untuk berkomunikasi satu sama lain di berbagai platform dan bahasa dengan menerapkan apa yang dikenal sebagai sistem loose coupling, yang berarti coupling longgar yang mengacu pada klien layanan dan kemampuannya untuk tetap independen dari layanan yang diperlukan. Bagian terpenting dari konsep ini adalah bahwa klien yang dengan sendirinya dapat menjadi service atau layanan dapat berkomunikasi dengan layanan tersebut meskipun mereka tidak terkait erat. Nah, untuk cara kerjanya yaitu interface atau antarmuka layanan menyediakan coupling longgar, artinya mereka dapat dipanggil dengan sedikit atau bahkan tanpa perlu pengetahuan tentang bagaimana integrasi diimplementasikan di bawahnya. Layanan ditampilkan menggunakan protokol jaringan standar seperti SOAP. Ia merupakan protokol akses objek sederhana atau HTTP dan JSON ke HTTP untuk mengirim permintaan untuk membaca atau mengubah data. Layanan ini diterbitkan dengan cara yang memungkinkan developer untuk dengan cepat menemukannya dan menggunakannya kembali untuk merakit aplikasi baru. Nah, untuk penerapan SOA terdapat 3 yaitu di luar Electric yang mereka beralih ke SOA untuk mengintegrasikan sistem yang sebelumnya tidak berkomunikasi satu sama lain, menghasilkan efisiensi pengembangan yang membantu organisasi tetap mengalir selama 5 tahun. Nah, untuk pada Kisco, perusahaan jaringan ini mengadopsi Service Oriented Architecture untuk memastikan pengalaman pemesanan produknya konsisten di semua produk dan saluran dengan mengekspos proses pemesanan sebagai layanan yang dapat dimasukkan oleh divisi, akuisisi, dan mitra bisnis ke dalam situs web mereka. Yang ketiga yaitu Independence Blue Cross atau EBC Philadelphia. Bisnis ini menerapkan SOA untuk memastikan bahwa berbagi
konstituen yang berurusan dengan data pasien termasuk agen layanan pelanggan IBC, kantor dokter, pengguna situs web IBC yang bekerja dengan sumber data yang sama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.